Gue pernah ada di suatu ruangan, dan ada satu orang ini yang dia tuh ngomongnya dikit, tapi semua orang yang di ruangan itu jadi diem, ngedengerin, nggak teriak, nggak ribet, nggak ngebantah. Kayak kesana tuh powerful banget orang ini tuh. Dan setelah gue itu 6 tahun belajar komunikasi, ngebantu 1.000 orang juga ngasah skill komunikasi mereka pada akhirnya. Gue akhirnya membedah ulang dan menemukan bahwa satu orang ini itu dia nerapin teknik komunikasi yang bikin diri dia itu kelihatan pinter banget. Dan satu teknik ini itu kalau misalkan lo terapin juga, gue jamin 1000% bakal bikin lo kelihatan jauh lebih pintar dan bikin siapapun yang ada di depan lo itu bakal lebih pengen mendengarkan omongan lo, tidak mengacukan lo. Faktanya bahkan kayak orang itu nggak cuma dinilai kepintarannya berdasarkan isi otak dia, tapi juga dinilai dari cara dia ngomong. Dan di dunia komunikasi, persepsi adalah segalanya. Jadi ketika lo merubah cara lo ngomong, lo merubah cara orang memandang lo. Oke, satu teknik komunikasi ini itu ada 3 bagian yang bakal kita bahas dalam video hari ini. Yang pertama kita bakal mulai dengan halo effect. Oke bang, apa sih halo effect itu? Ketika gue ngobrol sama orang ini yang waktu kita sempat bahas cerita gue ya, orang ini tuh dia menggunakan sebuah jas, simple sebenarnya, enggak jas yang kayak gimana banget kok. Dia pakai jas, dia pakai kemeja, dia pakai celana trouser, waktu itu gue ingat banget, pakai jam tangannya itu ada Rolex, jadi cukup punya status lah orang kaya. Dan dia itu wangi banget. Saya orang-orang juga tahu lah dia wangi gitu loh. Dan itu hal pertama yang gue notice, yang gue mikir kayaknya ini nggak ngaruh kok, pas karena gue mikir kayak komunikasi itu kan tentang ngomong, tentang kata-kata gitu kan. Tapi setelah gue pelajarin, ternyata komunikasi itu selain ada yang kata-kata, ada juga komunikasi yang namanya nonverbal. Bang, nonverbal ini apa? Nonverbal adalah komunikasi yang tidak berhubungan dengan kata-kata. Kayak misalkan gerakan tangan, mimik muka, cara lo duduk pun, itu pun komunikasi. Misalkan gue duduk kayak gini nih, atau kayak gini. Nah, itu kan beda. Orang bakal menganggap, oh karena gue duduk kayak gini ya gue mungkin lebih pede. Tapi kalau misalnya gini ya gue gugup. Nah, itu namanya komunikasi nonverbal. Dan dalam komunikasi nonverbal itu ada banyak banget. Nanti gue bakal bikin khusus video mungkin secara mata-mata gitu kan yang sering digunakan. Jadi mata-mata sering ngebaca body language. Tapi gue gak bakal bahas dalam video kali ini. Intinya dari berbagai jenis komunikasi nonverbal, ada beberapa bentuk komunikasi yang kalau lo praktekin, itu bakal bikin lo kelihatan lebih pintar juga. Nah, ini yang gue sebut sebagai halo effect. Ketika lo pakai baju yang misalkan rapi dan gerakan tubuh lo atur sedemikian rupa, dan lo juga pakai hal-hal yang kita bahas nanti by the way, itu bakal bikin lo kelihatan jauh lebih pintar. Karena orang tuh mikir, oh karena dia pakai baju ini, karena dia cara ngomongnya begini, pasti si dia tuh otaknya pintar. Padahal belum tentu. Itu namanya halo effect dalam konsep psikologi komunikasi. Nah bang, kalau gitu apa aja bang yang harus gue praktekin dari komunikasi nonverbal ini, dalam halo effect ini, buat bikin gue kelihatan lebih pintar? Yang pertama, kita bakal mulai dengan pakaian. Pakaian adalah, lo tuh, gue nggak bilang lo harus pakai baju yang kayak bosnya. Nggak harus pakai baju yang kayak pria tadi, pakai kemeja atau pakai apa. Intinya lo pakai baju yang memang rapi. Lo pakai baju yang misalkan nih satu warna aja. Satu warna itu biasanya menunjukkan kedewasaan, maturity lah. Jadi lo menunjukkan klasik atau mungkin formalitas dalam gaya pakaian lo. Lo pakai baju yang formal, rapi, pakai celana yang rapi juga, pakai jam tangan, added bonus. Ketika lo pakai 3 pair itu aja, itu bakal meningkatkan kesan bahwa lo itu orangnya profesional. Oke. Selain lo pakai baju yang rapi, lo juga bisa menjaga untuk kedua, itu adalah muka lo. Pastikan muka lo tuh fresh, lo senyum, lo juga misalkan kalau bisa pakai skincare, dan rambut lo juga selalu dirapih, dicukur. Ini juga menambahkan kadar dari kerapihan dalam diri lo. Dan yang ketiga itu adalah olfactic communication. Olfactic communication adalah lo tuh menggunakan sebuah parfum. Ketika lo pakai parfum wangi-wangian, secara studi psikologi pun menunjukkan ketika lo pakai parfum yang kongruen, jadi sesuai dengan gender lo, jadi lo pakai parfum yang kalau emang lo cowok, ya lo pakai buat cowok, atau cewek ya buat cewek, dan sesuai dengan event yang bakal lo adakan. Dan sesuai juga dengan acara yang bakal lo hadiri. Kalau misalnya parfum itu buat kerja, ya lo pakai buat kerja. Gitu. Kalau misalnya lo buat ngedating, ya lo pakai parfum yang buat dating. Ketika kondisi ini terjadi kongruen antara umur dan juga acara, secara penelitian pun, di depan mata lawan jenis, kemenarikan atau ketampanan diri lo, dan faktor dan variabel yang kedua itu adalah kepintaran, bakal signifikan banget lebih meningkat daripada kalau lo nggak pakai parfum. Syaratnya parfum yang kongruen. Nah, berdasarkan penelitian psikologi dari komunikasi, ini 4 hal yang kalau lo pakai, itu celana yang rapih, baju yang rapih, jam tangan, muka, rambut,
dan juga ada over text communication. 4 hal ini itu bakal bikin lo kelihatan lebih pintar. Sama yang tadi gue rasain dari orang yang ngomong dalam cerita gue. Well, ini yang pertama, tapi nggak sampai situ doang. Ada juga yang kedua yang lebih penting selain dari komunikasi nonverbal, yaitu adalah cara lo berbicara sendiri. Nah, oke, untuk yang cara berbicara, gini. Cara lo berbicara, baik lo itu misalkan udah pakai parfum, udah pakai baju rapi segala macam. Kalau lo berbicara dalam cara yang salah, 3 detik pertama pendengar lo itu bakal menentukan mereka mau dengerin lo selanjutnya atau mereka bakal mengacukan lo selanjutnya. Jadi mereka udah menentukan dari sana. Kalau gitu bang, cara ngomong yang salah itu gimana dan cara ngomong yang gak salah itu gimana? Cara ngomong yang salah adalah ketika lo berbicara, satu, terlalu cepat. Yang kedua, itu nggak ngelakuin eye contact. Yang ketiga, lo tuh nggak pakai gerakan tangan. Dan yang keempat, lo itu berbicara dengan kata-kata yang itu aja. Dan yang kelima, itu lo pakai kata pengisi. Well, cara ngomong yang benar berarti tinggal dibalik aja. Kebalikan dari cara ngomong yang salah gitu kan. Dan ini berarti ketika lo pengen berbicara, lo harus ingat setiap kali lo berbicara adalah satu, yang paling, kalau lo nanya gue bang, lo paling prioritasin itu apa bang? Yang pertama, jangan pakai kata pengisi. Ketika lo menggunakan kata-kata pengisi kayak itu bakal meningkatkan banget kadar kepintaran lo. Lo bakal terlihat lebih pintar. Contoh misalkan kayak gini awal. Halo semuanya, nama gue Jason. Iya, pada video hari ini, kayak lo hilangin nya dan lo ngomong kayak, halo semuanya, nama gue Jason. Dalam video hari ini, itu bakal ningkatin banget tingkat itu bakal meningkatkan banget kelihatan pinter dari diri lo-nya. Kayak itu yang pertama, untuk yang prioritas gue menghilangkan kata pengisi. Yang kedua adalah lo juga bisa menggunakan gerakan tangan. Ini efektif banget. Ini efektif banget, bakal bikin lo kelihatan lebih pintar. Ketika lo berbicara dengan menggerakkan tangan lo, itu bikin diri lo kelihatan pede dan percaya dengan apa yang lo bicarakan. Ketika lo percaya dengan apa yang lo bicarakan, secara tidak sadar, otak manusia yang ada di depan lo nih, pembicara, lawan bicara lo gitu, yang mendengarkan opasan lo, mereka bakal merasa, oh, dia percaya sama apa yang dia bicarakan, oleh karena itu dia juga pasti punya data atau punya fakta yang mendukung kepercayaan dia, sehingga dia bakal percaya sama dia. Gue pasti percaya sama dia, karena dia tahu apa yang dia bicarakan. Nah itu, intinya efeknya kurang lebih kayak gitulah, untuk bagian dari gerakan tangan ini. Kalau yang pertama udah, untuk bagian dari kata-kata mengisi. Yang kedua, dari gerakan tangan. Dan yang ketiga, yang prioritas gue banget adalah penggunaan kosakata. Ini gue nggak bisa bantuin, tapi tips paling instan, paling efektif adalah lo harus banyak banget baca buku. Baca buku. Karena komunikator yang hebat adalah seorang pembaca yang hebat. Semakin banyak lo baca buku, semakin banyak yang lo tahu, dan semakin banyak kosakata yang lo kuasai. Sehingga lo bisa membicarakan lebih banyak topik, dan juga lo bisa mengutarakan isi pikiran lo dengan lebih jelas. Ibaratnya, kosakata itu kayak sebuah warna dalam sebuah lukisan cat lah. Semakin banyak warna yang lo punya, semakin bisa detail lukisan yang lo gambarkan gitu. Jadi semakin detail juga semakin indah juga lukisan lo nantinya. So, lo harus punya banyak cat, berarti lo harus punya banyak kosakata. Lo bakal punya banyak kosakata kalau lo sering baca buku atau sering banyak membaca. Itu bakal meningkatkan banget kosakata lo. Orang yang punya kosakata yang luas bakal bikin mereka kelihatan lebih pintar di hadapan orang-orang. Tapi ingat ya, bukan maksud gue itu lo pakai kosakata yang akademis kayak, ini disonansi kognitif, ini perspektif, ini disjungsi, ini apa? No, bukan kayak gitu. Tapi lo pakai kosakata yang memang dipahami sama lawan bicara, tapi lo juga bisa menggunakan kosakata tersebut tanpa terbata-bata. Intinya lo lancar lah buat berbicara. Kosakata yang luas memperlancar omongan lo nantinya. Jadi yang ketiga, yang keempat, prioritas gue dalam cara lo berbicara adalah menggunakan intonasi suara. Bang, intonasi suara ini tuh apa? Intonasi suara adalah lo tuh memainkan ada nada antar kata lo. Kayak misalkan, gue bisa ngomong kayak gini. Halo semuanya, nama gue Jason. Dalam video hari ini, gue bakal membicarakan mengenai komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu adalah kayak bagus, itu nggak ada kata-kata pengisinya, tapi kita bisa jadi itu lebih baik lagi lah. Gimana caranya bang? Dengan cara bikin orang itu nggak ngantuk ngedengerin pola lo. Kayak, mari kita gambarkan sebagai sebuah pola, misalkan guys. Halo semuanya, nama gue Jason. Pada video hari ini, gue bakal membicarakan orang itu manusia gampang banget masuk ke dalam zona nyaman. Sehingga ketika mereka terbiasa mendengar omongan lo kayak gitu, yang kayak ada di sini terbit, bentar lagi naik lagi, tuh kan bentar lagi dia naik lagi nadanya, bentar lagi dia naik lagi nadanya. Orang bakal ngantuk dengerin. Orang itu harus diberikan hal yang memang bikin mereka tidak bisa mengexpect next time mereka bakal dapat apa. Ini bahkan ditulis juga sama Robert Kiel. Ini bahkan ditulis nih dalam buku 48 Laws of Power, sebuah hukum kekuasaan dari Robert Cialdini.
buku 48 Hukum Kekuasaan, salah satunya adalah janganlah menjadi orang yang gampang ditebak. So, dalam komunikasi kita juga bisa nerapin sistem ini dalam komunikasi lo. Bayangin kalau misalnya lo ngomong kayak gini. Halo semuanya, nama gue Jason, dan dalam video hari ini gue bakal ngebahas mengenai lo nggak bisa gambarin polanya. Mungkin bentar lagi gue naik, mungkin bentar lagi gue turun, mungkin bentar lagi gue apa. Jadi penekanan kata setiap kalimat yang beda-beda itu bakal bikin audiens yang dengerin omongan lo nggak ngantuk dan lebih merasa tertarik untuk mendengarkan omongan lo. Bang, gimana caranya? Lo ngomong 3-5 kata per kalimat. Misalkan kayak gue hari ini. Misalnya gue hari ini. Ada 3 kata nih di sini dan lo bisa misalkan lo pilih tekanin kata di ini. Gue hari ini. Kalau misalnya itu di ini, tapi kalau tekanin katanya di bagian gue hari ini. Jadi ada penekanan katanya. Oke, ini udah kelar nih, gue hari ini. Kita sambingin, misalkan kata berikut adalah bakal ngebahas teori. Nah, jadi ada bakal ngebahas teori. Misalkan kita bakal tekanin di kata teorinya. Jadi bakal ngebahas teori. Gue hari ini bakal ngebahas teori. Nah, itu ada penekanan kata. Nah, ketika lo menekankan kata dalam omongan yang lo bicarakan, maka lo bakal bisa bikin orang lebih tertarik untuk menekan omongan lo. Nah, ini tentang kata. Dan yang kelima yang bakal bikin lo kelihatan lebih pintar juga adalah lo menerapkan jeda antar kalimat lo. Ketika lo menjeda kalimat lo, kayak misalnya, halo semuanya, pause, nama gue Jason, pause. Dalam video hari ini, gue bakal ngebahas, pause, mengenai sebuah konsep komunikasi. Konsep komunikasi ini adalah, nah, hal tersebut itu bakal bikin orang merasa lebih gampang mencerna apa yang lo bicarakan. Intinya, ketika mereka lebih paham apa yang lo bicarakan, secara otomatis mereka bakal merasa lo tuh lebih pintar. Nah, berarti tujuannya 2. Lo harus bisa menjelaskan isi pikiran lo semudah mungkin untuk mereka pahami, dan bikin mereka mendengarkan omongan lo semenarik mungkin agar mereka nggak ngantuk. Ketika 2 hal ini terjadi, mereka bakal mendapatkan pesan lo secara efektif, yang secara otomatis bakal bikin lo kelihatan jauh lebih pintar. Intinya gitu. Nah, itu 2 hal yang bakal bikin lo kelihatan pintar dalam sistem ini. Tapi by the way, kalau misalnya lo pengen investasi skill komunikasi, lo pengen serius, bayangin lo bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet. Lo bisa networking dengan siapapun yang lo ketemu, yang mungkin bisa mengubah kehidupan lo, ngebuka peluang dalam kehidupan lo. Atau mungkin, karena lo jago komunikasi, ketika lo di interview dalam perusahaan impian lo bisa mempresentasikan diri lo dengan sejelas mungkin yang akhirnya membuat lo bisa masuk ke dalam perusahaan yang lo idam-idamkan. Atau misalkan lo seorang pengusaha yang pengen ningkatin omset bisnis lo berkali-kali lipat karena lo pandai banget menjual dari komunikasi lo. Dan bagi lo yang masih jomblo, bisa dapetin pacar pastinya. Gue punya sebuah program bagi lo yang pengen investasi skill komunikasi sekali untuk seumur hidup. Program ini adalah Stanley Academy, platform belajar gue. Stanley Academy itu udah gue dirikan selama 9 bulan dan sekarang itu udah membantu 1.000 orang lebih merubah drastis skill komunikasi mereka hanya dalam 30 hari doang. Dan dalam 30 hari ini juga lo bakal bisa belajar cara berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap belibet, bahkan bisa menguasai skill komunikasi yang jauh lebih rumit kayak berretorika, berargumen, memahami rahasia, bikin siapapun bilang iya kayak yang lo minta. Nerapin karisma yang bakal bikin lo jadi magnet manusia, bikin siapapun yang ketemu sama lo jadi suka sama lo. Rahasia menghancurkan argumen siapapun dalam sebuah perdebatan. Dan masih banyak banget lainnya. Stanley Academy juga udah ngebantu 1.000 orang lebih ngasah skill komunikasi mereka. Dan kalau misalnya lo masih ngerasa kayak, oh gue masih takut nih bang, tenang aja, gue punya produk result guarantee. Yang dimana kalau dalam 30 hari lo gak ada perubahan apapun dalam skill komunikasi lo, uang lo bakal di-refund 100%. Jadi kalau lo tertarik buat investasi skill komunikasi lo, sekali untuk seumur hidup, ini benar-benar worth it banget. Lo bisa cek linknya aja di pin komentar di bawah.